قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat jamaah daurah perjalanan panjang akhirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang ini kita masih Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, Allah berikan istita'ah, kemampuan untuk tetap bisa bersyukur kepada Allah, tetap bisa menghadiri majlis ilmu sebagai bekal untuk mengharap keridhaan dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, singkat cerita, kalau kita melihat ini jamnya salah, sudah 10:30 ya, sudah 10:30 lewat, padahal ini materinya panjang. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita namakan tema yang kita angkat ini itu Rihlatul Khulud, satu perjalanan keabadian, perjalanan yang abadi, yang semua kita akan melaluinya dengan pasti. Semua kita, tidak terkecuali. Selain bekal yang kita siapkan, tentunya ilmu terhadap perjalanan ini harus betul-betul kita kuasai sehingga mampu menghadirkan akidah yang kokoh di dalam dada kita. Dua kali pertemuan, durasinya cuma 2 jam per pertemuan, artinya 4 jam. Saya rasa waktunya terlalu singkat untuk tema yang kita angkat. Tapi hari ini saya akan coba berbicara tentang akidah kita terhadap al-yaumil akhir, hari akhirat. Dari terminal pertama kita di dalam kubur sampai as-sirat, jembatan, dan setelah itu kita akan memasuki syurganya Allah dengan izin Allah, ataupun ada yang ditakdirkan fal'iyatubillah ke nerakanya Allah. Jadi hari ini perjalanan panjang, besok kita tutupi dengan potret gambaran tempat keabadian, surga atau neraka. Jadi kalau besok temanya itu surga neraka. Kalau hari ini perjalanannya dulu. Kaum muslimin yang berbahagia, saya tadi mengatakan ini perjalanan keabadian, abadi. Saya akan melaluinya.
Anda akan melaluinya. Tapi angan-angan kita selalu mengatakan kita tidak akan menjumpainya. Angan-angan kita selalu membisikkan ini masih jauh untuk dibicarakan. Kenapa sibuk kali bicara kematian? Padahal Rasul mengatakan al-mautu haqqun. Mati itu pasti. Pasti. Semua kita tahu, kita pasti mati. Mati itu pasti, kata Rasul. Tapi beliau tetap menguatkan, seolah-olah beliau ingin memutuskan rantai angan-angan, bisikan iblis, bisikan syaitan. Rantai angan-angan itu dipotong oleh baginda Rasul. Al-maut haq. Mati itu pasti. Pasti. Kematian itu pasti akan mendatangi kita. Maka kondisi yang saya gambarkan di sini, gambar seperti ini akan menjadi gambar salah satu dari kita suatu hari nanti. Ini gambar kita. Pasti. Para ahli hikmah dulu mengatakan, ketika kami kecil, kami selalu beranggapan, meyakini ajal itu cuma datang untuk mereka yang sudah tua. Kalau udah tua, udah renta, itu ajalnya datang. Mereka mengatakan, tapi ketika kami dewasa, rupanya ketika kami sudah besar, baru kami sadari ajal itu tidak pernah mengenal umur. Ajal itu tidak pernah mengenal tempat. Ajal itu tidak pernah mengenal waktu. Sihamul manaya yananna wa in tarqa ila as-sama'i bisullami. Itu bait syair dari seorang penyair jahiliyah sebelum datangnya Islam. Beliau mengatakan, busur kematian itu pasti akan mendatangi kalian, walaupun kalian mengambil tangga panjang menghindari kematian ke langitnya Allah, tetap akan datang. Wa in tarqa ila as-sama'i bisullami, walaupun engkau mencoba untuk naik ke langit sana paling jauh supaya tidak ditempa kematian, tapi kematian itu pasti. Jadi yang sedang saya bicarakan ini, saya bukan berbicara tentang ini orang lain, bukan. Ini kita. Perjalanan ini akan kita saksikan. Dan barangkali majelis kita ini akan kembali mengingatkan kita di mauqif-mauqif terminal perjalanan akhirat nantinya. Maka yang pertama, saya harapkan, saya wasiatkan, wasiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min dzikri hadimi lazzat. Perbanyaklah mengingat pemutus semua rantai kenikmatan, ala wahwal maut, dan itu kematian. Ini wasiat pertama. Jadi nanti momen-momen yang kita sebutkan itu coba dihayati, disadari, itu momen yang akan kita lalui. Maka perbanyak. Aktsiru min dzikri hadimi lazzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kenikmatan, ala wahwal maut, dan ketahuilah pemutus kenikmatan itu kematian. Maran nabiyyu ala qaumin minal ansar. Suatu ketika Rasul itu lewat di hadapan orang Ansar. Pemuda-pemuda Ansar lagi ketawa-ketawi, hahaha. Rasul mengatakan, aktsiru min dzikri hadhimi ladzat. Kalau kalian tahu yang aku tahu, kalian akan memperbanyak menangis dibandingkan kalian tertawa. Cuma kita tidak tahu. Maka perbanyaklah. Dalam satu riwayat lain, Rasul mengatakan, ma dzakaral 'abdul maut. Seorang hamba tidak mengingat kematian fi dhayqin illa wasa'. Ketika dia sulit, dia ingat kematian, kesulitan itu akan membawa ke lapangan. Wa fi wus'in illa dhayyaqah.
Kalau dia mengingat kematian dalam kondisi lapang, maka lapang itu akan menyempitkan dia. Jangan ketika lapang-lapang, foya-foya macam-macam, berbuat maksiat macam-macam, ingat mati, kembali lagi kita sempitkan. Ketika sempit, rezekinya lagi susah, ingat mati. Enggak kita bawa mati kok. Lapang. Lapang. Kalau sempit, ingat mati. Lapang. Kalau lagi lapang, ingat mati. Supaya kita sempitkan. Jangan lapangnya itu tidak terkontrol. Maka akthiru min dzikri hatimilatan. Zikir kepada Allah itu ada waktunya. Ini sering saya katakan. Zikir kepada Allah itu ada waktunya. Anda kan masuk kamar mandi tidak boleh berzikir secara lisan. Tapi kalau mengingat mati, ini enggak ada waktunya. Seluruh waktu harus kita gunakan untuk mengingat mati. Maka Rasul mengatakan akthiru. Makin mendekati ajalnya, baginda Rasul makin banyak mengingat mati dengan mengunjungi kuburan-kuburan kaum muslimin para sahabatnya. Pergi ke Baqi malam hari mendoakan mereka. Wa inna bikum lahiqun, kami pasti akan mengikuti kalian. Bahkan bukan sembarang baginda Rasul dari Madinah itu berangkat ke Uhud. Uhud jaraknya jauh dari kota Madinah. Hanya untuk mendoakan mereka, para syuhada Uhud, dan mengingat kematian. Ini wasiat yang pertama. Ingat. Ingat. Kesalahan kita hari ini, rusaknya generasi kita hari ini, materi kurikulum alam akhirat ini ternafikan dalam kurikulum pendidikan kita. Saya enggak percaya kalau orang tidak beriman terhadap hari akhir dia akan baik, mustahil tuh. Itu konsep yang di mana-mana selalu kita kita jargonkan. Ini yang kita ibadahi. Itu banyak kajian kita di YouTube yang menjelaskan itu. Tafsir surah Al-Fatihah. Kenapa Allah minta kita mengulangi 17 kali Ramadan ini, entah berapa puluh kali kita ulangi Al-Fatihah dalam setiap rakaat kita. Ini Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Ini Maliki Yaumiddin. Penguasa segalanya nanti Allah. Ini. Kalau ini mantap, bagus kualitas imannya, lahir iyyaka na'bud. Jadi iyyaka na'bud itu enggak sembarangan, Pak. Kalau iyyaka na'bud dapat, ihdinas siratal mustaqim. Dua dia. Dua kurikulum inti. Bahkan maaf cakap, saya mengatakan ini buku yang baru saya keluarkan. Saya namakan generasi lintas dimensi. Dalam kepala saya generasi ini cuma muncul dengan dua kurikulum dasar. Allah dia kenal, melahirkan muraqabah. Selalu menghadirkan Allah. Akhirat dia kenal, melahirkan muhasabah. Mau berbuat sesuatu, Allah sedang mengawasi. Allah bisa mengambil, Allah bisa mencabut, Allah bisa mencabut ruhku. Mau berbuat sesuatu, Allah pasti akan menghisab. Nanti kita lihat bagaimana dahsyatnya hisab. Ini kajian seperti ini kalau saya bawa emosional, kita nangis dari pertama sampai ujung. Tapi nggak jalan nanti kajiannya. Allah akan menghisab. Bagaimana dahsyatnya hisab itu yang akan kita lihat. Muraqabah, muhasabah, anak jadi baik. Dari dini kita tanamkan. Dari dini. Muraqabah, muhasabah, anak pasti jadi baik. Pasti dia berbakti. Pasti dia berkompetensi. Dan itu konsep yang mungkin bahasa kita capek dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, kita nggak paham gitu.
Kenapa diminta kita? Enggak ada satu rakaat cacat kata Rasul, satu rakaat tanpa Al-Fatihah. Kenapa seperti itu? Kenapa dahsyat sekali Al-Fatihah? Diturunkan oleh malaikat yang khusus dari pintu langit yang khusus dengan segala kekhususan hanya untuk mengajarkan Al-Fatihah. Kata Imam Ibnu Qayyim, disitulah letak kekuatan kita. Power Muslim itu di Al-Fatihahnya. Nanti kalau lebih jelasnya itu ada kajian kita di YouTube, Tafsir Al-Fatihah, atau kalau judulnya itu Tauhid mungkin, ya, mengupas Tauhid dari surah Al-Fatihah itu. Supaya ketika kita membaca Al-Fatihah itu seperti di-charging ulang power kita. Ini salah satu materinya. Di sekolah saya di SMA IT Al-Arabiyah ini jadi kurikulum inti dari pendidikan karakter. 3 tahun, 3 kurikulum. Tahun pertama kita buat kurikulum sendiri. Tahun pertama itu pendidikan akhlak. Tahun kedua sifatullah, kenali Allah dengan sifat-sifatnya yang melahirkan muraqabah. Tahun ketiga ini perjalanan akhirat. Kalau saya namakan alam akhirah. Alam akhirah itu perjalanan akhirat supaya melahirkan generasi muhasabah. Banyak sekolah pendidikan karakter, SD IK, SMP IK, Islam karakter. Tapi karakter itu yang di mananya? Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat baginda Rasul yang mulia, khalifah kedua kaum muslimin, beliau mengatakan, melihat kondisi tabi'in, itu orang tabi'in dilihat oleh Umar. Kata Umar, yang beda kalian itu dengan generasi sahabat, beda kalian cuma 2. Kalian beda dari generasi sahabat cuma 2. Mereka itu lebih mengenal Allah dan mereka itu lebih takut terhadap hari akhir itu. Maka dari situ kita mencoba mencari formula-formula khusus untuk pendidikan karakter ini. Maka kita coba lahirkan ini salah satu hikmah dari pandemi, saya katakan. Ketika tes tes rapid saya positif, kemudian dirujuk ke Zainal Abidin, dilihat badannya sehat, ditolak, disuruh istirahat sendiri di rumah. Kemudian saya berpikir, ini waktu total libur di rumah, duduk di rumah, apa yang harus saya lakukan? Waktu itu 1 bulan lebih, saya baca bukunya Imam Ibnu Hajar, Badlul Ma'un fi Bayani Fadli Ta'un. Imam Ibnu Hajar ketika musim ta'un di zaman beliau, wafat 3 putrinya, membalas wafat 3 putrinya itu dengan menulis 1 buku. Akhirnya saya juga berinisiatif dengan segala kekurangan, coba kita tulis. Saya buat kandang ayam, rupanya 2 hari bosan. Saya ambil kayu-kayu, buat kandang ayam, 2 hari udah bosan. Maaf cakap, saya lihat di internet itu ada yang jual kolam ikan. Saya beli akuarium kecil itu. 2 hari bosan. Akhirnya saya berpikir harus ada yang lebih bermanfaat itu. Ya alhamdulillah. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Ingat, perbanyaklah oleh kalian mengingat mati. Dalam satu riwayat hadis baginda Rasul mengatakan, ma'aktsara 'abdun min dzikril maut. Hamba tidak banyak mengingat mati illa ru'ya fi 'amalihi, kecuali itu akan nampak pada amalnya. Amalnya itu nampak kalau dia orang yang banyak mengingat mati. Ini semua akan kita lalui, Pak. Jabatan Anda apa, tugas Anda apa, posisi Anda akan seperti ini. Nanti kita lihat ayat Al-Quran, ketika dalam posisi ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, ruh kita minta sama Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa berbuat amal kebaikan yang sudah banyak aku tinggalkan. Itu setiap ruh, kata para mufassirin, semua ruh pasti akan meminta itu.
Semua kita akan meminta. Sedikit saja dari dunia, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, walaupun sedikit saja. Dalam satu riwayat, atas sadaq, supaya aku bisa bersedekah. Rupanya di situ kita baru tahu sedekah itu dahsyat. Dalam satu riwayat, la'alli a'malu salihan, ya Allah, supaya aku bisa mengamal kebaikan, as-salihin, amal saleh. Kembalikan walaupun sekejap. Mungkin kita di saat seperti itu akan merindui detik-detik dari Ramadan ini. Detik-detik ini akan kita rindui. Ada satu ungkapan yang saya kutip, lomba yang paling melelahkan adalah mengejar dunia. Anda mau lari kencang, lari pelan, finishnya sama itu. Finishnya mati. Kencang sekali lari, bahkan untuk Allah Anda nggak punya waktu, finishnya tetap mati. Yang larinya pelan, santai, kerjanya gampang-gampangan, finishnya juga mati. Kalau lomba lain ada yang menang, ada yang bisa mendapatkan, tapi kalau ini enggak, dunia itu. Hari akhirat itu 50.000 tahun dibandingkan satu hari di akhirat dibandingkan dunia. Kalau umur kita 60 tahun, 63 tahun, itu mungkin di hari akhirat cuma berapa menit itu, atau berapa detik saja. Sebentar saja. Ada yang abadi di sana. Satu hari 50.000 tahun. Kalau di mauqif padang mahsyar kita menunggu itu beberapa hari, Masya Allah, itu seperti berapa ratus ribu tahun di dunia. Ini hari-hari dahsyat. Ya, ini harus selalu kita hadirkan. Ini suatu saat orang akan menyebutkan nama Anda, si fulan. Yang baik dikenang kebaikannya, yang buruk dikenang keburukannya. Si fulan, dah selesai si fulan. Tidak berlalu 20-30 tahun, nama Anda sudah hilang dari peredaran. Dah hilang, Pak. Kecuali kalau Anda ahli ilmu, ulama rabbani, orang yang meninggalkan karya untuk umat, generasi yang diabadikan. Kalau bahasa saya tadi, generasi lintas dimensi. Mereka selalu dikenang kebaikan mereka sepanjang masa. Berbeda waktu tapi tetap dikenang. Beda tempat tetap dikenang. Dan orang seperti itu sedikit, Pak. Kebanyakan kita mati selesai. Jangan pernah memikirkan orang lain. Nyujud tabayyu fidyah, hantu jin macam-macam. Jangan itu. Anda diri Anda. Anda wafat, siapa yang akan mengingat itu? Kematian itu kiamat sughra. Ini kiamat yang semua melalui. Dan dalam waktu dekat semua akan melalui. Bahkan Rasul suatu ketika itu datang orang-orang Badui. Orang Badui itu datang kepada baginda Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, mata taqumu sa'ah?" Kapan kiamat itu terjadi? Rupanya datangnya banyak. Ada yang bapak udah tua, ada yang muda, ada anak kecil. Ada adik kecil. Rasul mengatakan, "Sa'atukum, kiamatukum." Kiamat kalian kapan? Kalau dia sudah besar, kalian sudah kiamat. Ini anak kecil ini, kalau dia sudah besar nanti, udah jadi bapak, ini kita nggak ada lagi, Pak. Itu kiamat kita, kata Rasul. Rasul memalingkan, mereka bertanya tentang kiamat, dahsyat hari kiamat, yang bahkan kadangkala kita tidak menjumpainya. Justru Rasul membawa, mengalihkan kepada kiamat yang semua kita pasti melaluinya. Itu kiamat sughra. Kiamat sughra itu kematian. Ini yang kecil ini, dia besar. Qadarallah, kita sudah tidak ada lagi.
Itu kiamat kita. Kematian. Kemarin kita baru kajian di Baitul Muqarrabin itu tajhiz janaiz. Membekali cara mengurus jenazah. Kita awali, mungkin kajiannya ada kita rekam kemarin. Ada kita rekam. Kita awali dengan pembahasan ihtidar, sakaratul maut, dan bagaimana cara mentalkin orang dalam kondisi sakratul maut. Akan tiba suatu saat itu kita merasakannya. Datang malaikat pencabut nyawa, malakul maut, sakratul maut, mencabut nyawa dengan keras dan dahsyat. Kecuali nyawa orang-orang syahid saja yang dicabut seperti merasakan cubitan, ka'annahal qabsah. Qabsah itu dicubit. Kalau kita enggak, nanti pulang dari sini baca Quran surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut dengan keras. Rasul saja sakit luar biasa. Datang Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, awajadti, engkau merasakan sakit sakratnya? Naam, kata Rasulullah, ya bunayyati, aku merasakan 2 kali lebih berat dibandingkan umatku. Sakit itu. Ketika nafsul mukmin, jiwa orang yang beriman, dalam kondisi kesakitan itu, dia didatangi dengan bisyarah, kabar gembira. Kabar gembira. Maka di situ orang mukmin akan meminta kepada Allah supaya lekas segera dicaburkan ruhnya. Yang imannya tanggung atau bahkan munafik, apalagi kafir, dia meronta melawan dia tidak mau dicabut. Para malaikat mencabutnya dengan keras lagi. Karena ruh itu, menurut i'tiqad akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ruh itu tidak mendiami bagian tertentu dari tubuh kita, tapi mengalir mendiami seluruh bagian tubuh. Jadi kalau ada yang tanya, ruh itu tempatnya di mana? Di hati kah, di jantung kah, di ini kah? Di seluruh tubuh kita itu. Anda bayangkan, mencabut itu bukan mengambil dari satu tempat diambil gitu selesai, tapi dikeluarkan dari sekujur tubuh. Ruh seperti itu dalam akidah itu. Kaum muslimin yang berbahagia, pembahasan 2 hari ini saya akan mengkhususkan perjalanan panjang akhirat dengan merujuk Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk besok ya, kita berbicara tentang surga neraka. Saya tidak berlebihan menceritakan, menahan diri dari riwayat-riwayat yang tidak sabit, tidak sahih dari baginda Rasul. Kayak ini menyangkut pembahasan akidah itu. Anda yang menghadiri kajian ini, insya Allah informasi dan ilmu yang Anda dapatkan di sini, ini semua insya Allah sesuai dengan Quran dan sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Artinya bisa Anda jadikan akidah. Akidah saya tentang timbangan, tentang hisab, tentang mahsyar, tentang ini, tentang itu seperti apa? Detail akidah kita seperti ini. Mengingat kematian, kalau kata Al-Quran surat Az-Zumar, yang menceritakan lebih detail tentang kehidupan akhirat itu Quran surat Az-Zumar. Ya, ini jadi referensi baca Quran kita di bulan Ramadan. Quran surat Az-Zumar. Itu detail cerita akhirat, cerita perjalanan akhirat, bahkan cerita neraka dan surga. Detail-detail Quran bukan detail sekali, maka datang hadis
menjelaskan dan menafsirkan. Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa. Jiwa itu ketika jasad kita itu dikandungi oleh ruh, itulah jiwa. Ketika tiba suatu saat ruh itu keluar, ruh dan ini jasad mayit, udah keluar ruhnya, ruh keluar. Dalam hadis Abu Salamah, Rasul masuk ketika wafatnya Abu Salamah, kemudian mendapati matanya Abu Salamah itu terbuka dan melihat ke atas gini. Rasul mengambil, ini yang harus kita lakukan ketika melihat orang wafat, mengambil, menutupi matanya. Kalau mulutnya juga terbuka karena saking dahsyatnya sakratul maut, tutupi, ikat dengan kain supaya tertutup ya. Rasul mengatakan fa innal basar, sesungguhnya mata ini mengikuti ruh ketika dia keluar. Ruh itu akan naik ya. Ruh itu akan melalui proses perjalanan panjang. Ada yang keluarnya wangi, Masya Allah, mau dicabut dihantar dengan wangian dari surga, diikuti dengan kabar gembira para malaikat, irji'i ila rabbiki mardiyatan radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Keluarlah engkau menuju Tuhanmu dalam kondisi ridha dan diridhai. Masuklah ke dalam hamba-hambaku, golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka ketika orang mukmin itu dicabut ruhnya, dia langsung mengharap, ya Allah, segerakan aku menjumpaimu. Maka Rasul mengatakan apa? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang ingin rindu menjumpai Allah, maka Allah juga rindu menjumpainya. Aisyah mengatakan, ahiyal maut, apa itu kematian? Rasul mengatakan, ya Aisyah, kematian itu semua orang membencinya, semua orang tidak menginginkannya, semua orang lari dari kematian. Tapi ketika dia mendapatkan kabar gembira dalam kondisi sakratul mautnya, ketika dia melihat surga dinampakkan kepadanya surganya Allah, di situ hamba mukmin akan mengharap supaya segera dimatikan. Itu maksudnya kata Rasulullah. Tapi kalau kafir bukan demikian, munafik bukan demikian. Orang yang tanggung-tanggung imannya sesuai dengan kadar imannya. Kematian ringan kita itu tadi malam ketika kita tidur, atau yang tidur tadi pagi bulan Ramadan. Az-Zumar mengatakan, kadang-kala ruh kita itu Allah tahan ketika kita tidur, tidak bangun lagi, selesai. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang Allah ingin wafatkan, dia tidur, Allah tahan ruhnya, enggak kembali lagi ke jasadnya. Ada hamba-hamba Allah lepaskan kembali. Maka ketika kita tidur, baca doa. Jangan tinggalkan. Doanya apa? Rasul mengajarkan doa. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, aku meletakkan, merebahkan tubuhku ya Allah. Wa bismika arfa'u, dengan namamu ya Allah, aku akan mengangkat kembali tubuhku ya Allah. In arsaltahu, kalau sekiranya in amsaktahu, tubuh ini engkau tahan, ruh ini engkau tahan, tidak engkau kembalikan, farhamha, maka rahmati, ampuni ruhnya ya Allah, rahmati ruhnya ya Allah, berkasih sayang terhadap ruhku ya Allah. Wa in arsaltaha, kalau ruh ini engkau kembalikan ke jasad kami, kami bisa bangun kembali, bisa bangkit kembali seperti hari ini. Fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, ya Allah, jaga tubuh kami seperti engkau menjaga tubuh orang-orang saleh. Itu doa sebelum tidur itu. Hafal itu. Pengamalan terhadap Az-Zumar 42. Allah bisa tahan. Banyak yang tidur, Pak. Tidur enggak bangkit lagi. Banyak. Kematian itu.
wa jaa sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Akan datang sakratul maut dengan nyata. Dzalika ma kunta minhu tahid, kalian semua mau berpaling darinya, mau lari darinya. Fi burujin musyayyadah, walaupun kita dalam kotak besi, lemari besi yang tertutup rapat segalanya, tetap kematian akan mendatangi. Ada yang di darat, ada yang di laut seperti kejadian kemarin hari. Ada yang di udara, ada yang di segala tempat. Tidak pernah salah busur Allah. Ini yang kita angan-angankan. Kalau para nabi menjelang sakratul maut, Allah berikan pilihan. Itu para nabi. Allah berikan pilihan. Bersama di sisi Allah, bersama para nabi-nabi yang lain, rafiqil a'la, orang-orang terbaik, atau kembali diumurkan di dunia. Jadi para nabi itu kalau mau wafat itu Allah kasih pilihan itu. Milih yang mana? Tambah lagi umurnya atau milih di sisi Allah? Seperti ini yang kau dapatkan di sisi Allah. Maka Rasul itu ketika wafat di pangkuan Aisyah, hadis Bukhari Muslim, Rasul mengatakan fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, bersama mereka orang-orang yang tertinggi di sana. Rupanya Rasul sadar. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Ini apa itu orang di atas dia macam-macam itu apa itu? Rasul mengatakan, Allah menawarkan kepadaku. Maka Rasul memilih keluar rohnya. Kalau kita bukan Nabi, bukan Rasul, Allah nampakkan di mana itu, mau di mana, posisinya mau seperti apa, kalian akan seperti apa. Allah nampakkan. Ketika itu, kalau yang keburukan Allah nampakkan, itu Al-Mu'minun ayat 99. Semua jiwa kita akan meminta, ya Rabb, kembalikan walau sedetik saja. Ini majlis ini akan kita minta sama Allah, ya Allah kembalikan, saya hadiri majlis sedetik saja. Maka perbanyak kebaikan. Perbanyak kebaikan. Jadi hamba-hamba yang jadi kunci pintu kebaikan. Wa miqlaqul syarr, dan gembok untuk keburukan. Kalau Anda datang, kebaikan datang. Jangan Anda datang, keburukan yang mengikuti. Jadi hamba yang miftah. Miftah itu kunci kebaikan. Wa miqlaqul syarr, dan jadi gembok untuk keburukan. Kalau ada dia, keburukan enggak ada. Selalu menebarkan kebaikan. Akan datang sakratul maut. Dzalika ma kunta minhu tahid. Kalian semua mencoba berlari, berpaling darinya, tapi dia akan datang. Orang akan wafat. Dalam banyak asar dari baginda Rasul, dalam hadis baginda Rasul, orang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaan kita apa? Kalau masih punya kebiasaan buruk, sudah tiba saatnya mengganti kebiasaan. Ada orang ditalqin la ilaha illallah, keluar dari mulutnya sekak. La ilaha illallah, sekak. Memang titik uram yang sekak. Kerjanya itu satrat, main catur. Sekak. Ya kerjanya minum minuman keras. Tuangkan saya satu gelas. Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Tuangkan saya satu gelas lagi. Diwafatkan dalam kebiasaan buruk. Makanya ada 4 poin penting untuk menjauhi su'ul khatimah, wafat dalam kondisi tidak baik. Penyebab orang itu wafat dalam kondisi su'ul khatimah, yang pertama itu karena keyakinan dan akidah yang batil.
Itu penyebab yang sering tidak nampak. Salat ke masjid Masya Allah, puasanya Masya Allah, zakatnya Masya Allah, tapi akidahnya itu akidah batil. Itu penyebab dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Itu penyebab su'ul khatimah. Dalam surat Az-Zumar 47. Wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Akan nampak kepada mereka nanti tentang Allah apa yang tidak pernah mereka kira dan duga sebelumnya. Itu Az-Zumar 47. Kalau tidak salah saya ayatnya. Ada orang meyakini akidah-akidah tertentu tentang Allah. Allah bukan seperti ini, Allah bukan seperti itu, Allah enggak bisa dilihat, Allah bukan ini, Allah bukan itu. Tapi ketika besok di hari kiamat dalam perjalanan ini, dia baru terkejut. Rupanya bukan seperti akidah saya Allah itu. Itu penyebab su'ul khatimah. Maka saya untuk diri saya sendiri, dan itu yang saya dakwahkan, meyakini tentang Allah, meyakini tentang akidah harus sesuai dengan apa yang Allah katakan tentang dirinya atau Rasulullah jabarkan tentang Tuhannya. Kalau lain enggak mau gitu. Akidah ini apa sumbernya? Kalau bukan Allah berfirman demikian atau Rasul bersabda demikian, saya tidak mau meyakini. Saya khawatir masuk ke dalam Az-Zumar. Tiba-tiba di sana udah terkejut. Ru'yatullah, akidah Ahlussunnah meyakini Allah akan kita lihat. Ketika kita melihat, kita baru terkejut. Rupanya yang saya yakini dulu semuanya salah. Wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Allah nampakkan kepada mereka tentang dirinya, tentang Allah, apa yang tidak pernah mereka duga dan tidak pernah mereka yakini. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amal. Mau aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi. Al-Kahfi, di ujung surah Al-Kahfi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang punya banyak kebaikan, punya banyak ibadah macam-macam, tapi dia dalam kesesatan. Akidahnya bermasalah. Jangan gemar melakukan maksiat, jangan terus-terusan berbuat maksiat. Berdosa itu fitrah manusia. Tapi taubat dari dosa itu yang harus kita lakukan. Ada hamba, kata Rasul, dia berdosa, taubat lagi, Allah terima taubatnya. Dia berdosa lagi, taubat lagi, Allah terima taubatnya. Dia berdosa lagi, taubat lagi, Allah terima taubatnya. Berulang-ulang demikian, Allah tidak pernah bosan. Hingga akhirnya Allah mengatakan, ya fulan, wahai fulan, if'alu masyik, lakukan sesuka hatimu, faqad ghafartu laka, engkau sudah aku ampuni. Kalau kebiasaanmu seperti ini, lakukan sesuka hati. Tapi yang su'ul khatimah, larut dalam dosa, larut, terus berdosa, berpaling dari istiqamah. Ini yang paling ngeri ini, yang paling saya takut, yang paling selalu saya wanti-wanti penuntut ilmu. Hari ini Anda istiqamah menuntut ilmu dan berbagai macam, tiba-tiba Anda keluar, Anda akan jadi lebih bejat, lebih jelek, lebih buruk dibandingkan orang yang sama sekali tidak pernah mengenal ilmu. Itu dalam Al-Quran demikian. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Karena mereka sudah membatalkan perjanjian mereka dengan kami, maka kami laknat dia, kami jauhkan dia dari kebaikan. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Dan kami jadikan hati mereka itu keras. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Mereka akan merubah ayat-ayat Allah dari tempatnya. 3 hukuman untuk orang istiqamah tiba-tiba melenceng. Dahsyat sekali. Maka saya di sekolah saya, kalau ada penuntut ilmu, saya ingatkan, Anda mau keluar dari sekolah, kemana? Saya mau ke sini Ustaz. Ingat ayat ini. Tanggung jawab sendiri, saya bilang sama orang tuanya. Yang rusak hari ini anak pesantren yang tidak selesai di pesantren, itu lebih rusak dibandingkan anak yang tidak pernah masuk pesantren. Kenyataan demikian. Jangan berpaling,
istiqamah itu lanjutkan. Lanjutkan, jangan pernah berpaling. Sesuai dengan kemampuan kita. Dha'ful iman, lemah iman, itu penyebab su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita. Allah berikan kita taufik supaya kita wafat dalam kondisi terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ini terminal pertama, kubur. Ini pemberhentian panjang. Kita akan menunggu di dalamnya sampai hari kiamat kelak. Yang mukmin di sana dia akan meminta, Allahumma qarrib qarrib. Ya Allah, jadikan kiamat segera segera. Yang kafir di dalamnya dia juga akan meminta, ya Allah ba'id ba'id, ya Allah jauhkan jauhkan jauhkan. Jangan kiamat, jangan kiamat. Dia udah merasakan dikubur sedemikian bagaimana di hari kiamat. Tapi kalau mukmin, ya Allah segerakan, segerakan. Kubur ini raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga, au hufratun min hufari jahannam, ataupun lubang dari lubang neraka jahannam. Akidah kita Ahlus Sunnah, kita meyakini azab kubur itu pasti ada. Manusia akan diazab dalam kuburnya, itu ada. Fitnah kubur itu ada. Kecuali Mu'tazilah, Khawarij yang mengatakan enggak ada azab-azab kubur. Hadisnya mutawatir, banyak sekali para sahabat Rasul, lebih 30 orang sahabat Rasul meriwayatkan tentang azab kubur. Ada itu akidah kita, ada itu. Kenapa saya bongkar enggak terasa? Itu beda, alam barzakh, bukan alam duniawi. Akidah Ahlus Sunnah yang diazab bukan cuma ruh, jasad dan ruhnya dua-duanya kena azab dengan porsi yang berbeda-beda. Di dunia kita kenikmatan dirasakan oleh jasad, dirasakan oleh ruh, tapi porsi merasakannya beda. Di barzakh azab akan dirasakan oleh ruh, akan dirasakan oleh tubuh dengan porsi yang berbeda-beda. Rupanya kesimpulannya, kalau kita mengumpulkan banyak hadis baginda Rasul, ada hari-hari, ada waktu-waktu ruh kita itu dikembalikan ke jasad di dalam kubur. Jadi bukan ruh itu selalu dalam kubur dengan jasad, bukan. Bukan jasad tanpa ruh di alam kubur, bukan. Ada waktu-waktu tertentu itu Allah kembalikan ruh. Karena kalau dalam surat Al-Mutaffifin, ketika keluar ruh, kalau ruh para nabi itu langsung di tempat yang tertinggi di dalam surga, bersemayam di tempat yang tertinggi. Kalau ruh para syuhada itu bersemayam di paruh burung-burung hijau yang ada di dalam surga. Kalau ruh orang mukmin dalam hadis yang sahih itu bersemayam di pohon-pohon surga. Kalau ruh orang kafir ketika dia mau dinaikkan, baunya busuk, anten, baunya jelek sekali. Semua para malaikat penghuni langit itu mengingkarinya, sehingga ruh itu dilempar kembali ke dalam sijjin. Al-'illiyin ruh orang mukmin, sijjin ruh orang kafir. Sijjin itu kerak bumi, tempat terpanas di dalam bumi, dilempar ke sana. Dalam kondisi tertentu, ruh itu akan kembali ke jasad kita di dalam kubur. Nanti Allah tanyakan, fitnah kubur, man rabbuk, ma dinuk, ma nabiyyuk, ma taqulu fi hadzal rajul. Lelaki ini apa yang kau katakan tentangnya? Lelaki itu maksudnya Muhammad. Kalau mukmin kita langsung mengatakan huwa abdullah wa rasuluhu, dia hamba Allah rasulnya, aku imani dia, aku percaya dia. Kalau kafir munafik, aku dengar orang mengatakan dia itu rasul, aku mengatakan. Amal kita yang membuktikan di sana. Kita pengikut setia rasul atau bukan? Dan itu pasti itu. Bukan tema yang harus didialog lagi.
didiskusi lagi azab kubur itu ada enggak ada, itu sudah pasti, itu akidah kita. Hadisnya banyak sekali, ayat Al-Qur'annya banyak sekali yang mengatakan hamba itu ada yang diazab dalam kubur, ada yang merasakan nikmat di dalam kubur. Ini terminal pertama, semua kita akan memasukinya. Hani Maula Utsman ibnu Affan, pembantunya Utsman ibnu Affan, dia bernama Hani, melihat Utsman duduk di sisi kubur kemudian menangis. Hani bertanya, wahai Utsman, engkau mengingat syurga, mengingat akhirat, mengingat neraka tidak menangis, tapi kenapa ketika mengingat kubur menangis? Apa kata Utsman? Intinya di sini, kata Utsman, di kubur. Kalau di sini kita mendapatkan kenikmatan, artinya setelahnya selesai, aman. Kalau di sini justru yang kita dapatkan itu azab, maka setelahnya itu lebih dahsyat. Maka ziarah kubur dulu dilarang di awal-awal Islam untuk wanita, kemudian dibolehkan, tapi dengan catatan-catatan. Perbanyak ziarah kubur, karena itu pasti kita akan memasukinya. Kesalahan kita, Pak, kita terlalu mengejar dunia berlebihan, sehingga untuk meninggalkannya itu sulit. Energi kita semua untuk dah selesai semuanya. Maka keinginan untuk terus memegangnya, untuk menahannya, tidak keluar darinya, itu berat. Tapi coba kalau kita itu anteng-antengan saja, gampang-gampang saja, insya Allah meninggalkannya pun gampang. Ini puncanya, kata Utsman. Kalau di sini di kubur itu selesai kita, artinya setelahnya aman. Kalau di sini bermasalah, itu awal dari masalah. Yang berpikir itu bunuh diri itu selesai masalah. Orang kafir di luar berpikir udah selesai bunuh diri, selesai masalah. Bukan selesai masalah, itu awal dari masalah. Hukum asalnya semua kubur itu gelap, dolmah. Semua kubur pada dasarnya kubur itu gelap, dolmah, gelap sekali. Dia akan diterangi sesuai dengan kebaikan dan amal saleh. Dalam kubur ada datang sosok yang sangat jelek. Sang mayit dalam kuburnya mengingkarinya, tidak mau sosok itu mendekatinya, dan sosok itu amal keburukannya. Ada orang lain dalam kuburnya didatangi oleh sosok dalam rupa yang sangat menawan, bau yang sangat wangi. Dia ingin berlama-lamaan dengan sosok itu, dan sosok itu mengatakan, aku amal saleh. Semua makhluk, semua hamba Allah, mukmin, kafir, siapapun dia, ketika masuk kubur-kubur itu akan menghimpit. Dhaktah, itu akidah kita itu. Masuk kubur dihimpit oleh kubur, dahsyat sekali himpitan. Semua. Sesaleh apapun Anda, semukmin apapun Anda, himpitan kubur itu tetap akan menimpa setiap hamba yang masuk dalam kubur. Bahkan Sa'ad ibnu Mu'adz, sahabat Rasul yang ketika wafat arusnya Allah itu bergoncang. Kebaikannya dahsyat sekali. Tapi ketika dimasukkan dalam kubur, Rasulullah mengatakan dia dihimpit dengan kuburnya sehingga Allah lapangkan. Jadi dihimpit itu hukum dasarnya. Yang melapangkan itu iman kita dan kualitas amal kita. Yang himpitan tetap akan kita rasakan. Itu dhaktah, dihimpit. Kalau bahasa Aceh mungkin dicupit. Dan akan ditanyakan,
Munkar dan Nakir. Terlepas itu nama dua malaikat ataupun itu sifat dari dua malaikat, munkar artinya diingkari dan nakir, ya, diingkari. Kita melihat wajahnya langsung mengingkari. Kita tidak mau dia bersama kita, tapi malaikat itu tetap akan datang mempertanyakan. Man rabbuk? Ma nabiyyuk? Wa ma dinuk? Dalam satu riwayat, wa ma imamuk? Al-Quran. Rabbi Allah, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamaku Islam. Itu akan dipertanyakan. Itu fitnah kubur. Fitnah kubur itu artinya cobaan kubur. Jangan kita berpikir cuma ditanyakan saja, apa sulitnya. Yang bertanya itu menyulitkan kita. Itu malaikat munkar nakir. Wajah mereka saja sudah menyulitkan. Pertanyaan mereka itu dalam hadis yang sahih itu pertanyaan hardikan, dihardik. Anak gepeh katanya, Tuhan, bukan. Dihardik dengan keras. Yang menjawab itu amal kita. Iman kita yang menjawab. Artinya posisi-posisi seperti ini itu posisi Allah kembalikan. Ruh hamba itu Allah kembalikan ke jasadnya. Baru ditanyakan. Enggak ada syariat kita talqinkan. Datangi kubur, kita ajarkan dia. Idza ja'aka malakul maut, kalau malaikat maut datang kepadamu, faqala man rabbuk? Malaikat maut bertanya, siapa Tuhanmu? Faqul, maka katakanlah, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam bukunya Hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa kadzalik, bukan seperti itu petunjuk baginda Rasul, dan aku mendapati di zamanku banyak orang yang membuat seperti itu dan itu sangat mungkar dalam agama kita. Bukan di situ kita talqin, Pak. Hidup kita yang mentalqin kita dalam kubur. Amal kita yang mentalqin kita dalam kubur. Tidak segampang itu. Jangan hidupnya la ilaha illallah tidak dia kenal, hak Allah tidak dia kenal, hak Rasul tidak dia kenal, tiba-tiba dalam kubur dengan gampangnya kita talqin, dia langsung mentalqin kembali. Enggak segampang itu. Itu bukan ranah lagi, itu bukan ranah mengajarkan. Belajar itu bukan dalam kubur. Mengajar siapa Tuhan, siapa Nabi, apa agama kita, bukan di sana. Di sini. Semua kita akan melaluinya itu. Yusabbitullahu alladhina amanu, orang yang beriman Allah akan teguhkan hatinya bil qauli sabit, Allah teguhkan dengan la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunianya dan di akhiratnya. Anda mengamalkan la ilaha illallah, di kubur nanti diteguhkan dengan sendirinya. Amalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di kubur Allah teguhkan. Quran surat Ibrahim 27. Laqinu mautakum bila ilaha illallah, takilkan mayit kalian dengan la ilaha illallah. Semua para ulama sepakat mayit dalam hadis itu maksudnya muhaqqaqul maut, yang akan didatangi ajal kematian secara pasti. Orang dalam sakratul maut yang kita talqinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau di sakratul maut dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhala al-jannah, dia masuk surganya Allah. Di situ kita talqin. Jadi kalau datang orang sakratul maut itu cari orang sakratul maut supaya sempat kita mentalkinkan dia, memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kaum muslimin di akhir hayatnya. Siapa tahu dengan itu Allah masukkan dia ke surganya Allah. Azab kubur mutawatir itu. Kalau mereka bertanya tentang dalilnya, ada satu kelompok, mereka tersebar luar biasa di Indonesia. Mereka secara prinsip kelompoknya, mereka termasuk yang menafikan azab kubur.
Kita mengatakan surat Al-Ghafir ayat 46, di situ Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Allah memberikan kepada mereka api setiap pagi dan petang. Ini bercerita tentang Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun di dalam kubur mereka. Itu setiap pagi dan petang mereka terbakar. Wa yauma taqumus saa'ah, dan ketika datang hari kiamat, ini artinya ayat sebelumnya itu sebelum hari kiamat. Itu dikubur. Ketika datang hari kiamat, adkhilu ala fir'aun asyaddal adab, masukkan pengikut dan keluarga Fir'aun itu azab yang pedih. Itu baru kiamat, baru neraka. Tapi yang sebelumnya itu bercerita tentang kubur. Dalilnya Quran. Hadis diriwayatkan lebih dari 30 para sahabat baginda Rasul. Kesimpulannya hadisnya mutawatir. Jangan dikatakan azab kubur itu hadis ahad yang bisa dinafikan untuk masalah akidah. Bukan ahad, itu mutawatir. Lebih 30 para sahabat baginda Rasul semuanya meriwayatkan azab kubur. Rasul dalam hadis Bukhari Muslim justru diperdengarkan oleh Allah azab kubur. Diperdengarkan kepada baginda Rasul azab kubur. Pernah baginda Rasul, hadis Imam Bukhari, itu mendengar orang Yahudi diazab kubur. Jadi lewat kuburan orang Yahudi, Rasul mendengar mereka sedang diazab. Rasul berdiri, keluar keringatnya baginda Rasul. Kemudian beliau mengatakan, ini kubur ini punya siapa? Sahabat orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, ini kubur orang Yahudi, sudah lama sekali. Rasul mengatakan, ini sedang diazab dalam kuburnya. Di kasus yang lain, hadis Imam Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim, Rasul melewati 2 kuburan. Ini kubur siapa? Ini kubur orang Islam, wafat dalam kondisi Islam. Wa innahuma la yu'adzaban, mereka sedang diazab dalam kuburnya. Wa la yu'adzabana fi kabir, mereka tidak diazab karena masalah besar. Para ulama menafsirkan besar itu apa? Mereka diazab karena masalah kecil, sepele. Sepele menurut mereka. Tidak menjaga kesucian dari kencing dan buang air kecil. Itu salah satu penyebab diazab kubur. Tidak menjaga kesucian. Maka pulang dari sini coba cari di Google, browsing adab-adab buang air kecil. Berapa puluh adab diajarkan dalam syariah kita, adab buang air kecil. Boleh tidak kita buang air kecil berdiri kalau tanahnya keras? Lantainya lantai semen, kita berdiri, percikannya kencang. La yahtaris minal baul wa la yastabri minal baul. Itu definisinya para ulama memahami banyak sekali. Dia tidak menjaga dirinya dari kencing, atau dia tidak bersuci setelah kencing. Jaga adabnya. Itu diantara penyebab sepele menurut kita, tapi itu besar menurut Allah. Diazab dalam kubur. Yang satunya lagi Rasul mengatakan, kana yamshi bin namimah. Yang satu ini, mayat yang satu ini, dia selama hidupnya itu suka sekali mengadu domba, membawa permusuhan. Pergi ke sini salahkan si fulan, pergi ke sana salahkan si fulan, mengadu domba. Itu salah satu penyebab azab kubur. Rasul mengatakan, kalau sekiranya azab kubur itu Allah pendengarkan kepada jin dan manusia, lasa'iku, mereka akan langsung jatuh ketika mendengarnya. Tidak sanggup kita mendengarnya. Rahmat Allah, Allah jadikan azab kubur itu tidak kita dengar. Sekali-kali Allah mendengarkan. Yasma'uha kullu makhluqin, semua makhluk mendengar azab kubur itu, kata Rasul. Illal ins wal jin, kecuali jin dan manusia saja. Kalau
kita mendengar azab kubur, saya rasa masjid ini harus segera dibesarkan. Anda masjidlah. Enggak cukup masjid ini. Bisa tidak ada hamba-hamba yang Allah pendengarkan azab kubur? Ibnu Taimiyah itu berdialog tentang tema tadi. Luar biasa dalam Majmu' Fatawa. Akhir kesimpulan beliau mengatakan, banyak yang mengabarkan kepada kita, orang-orang saleh, orang-orang yang kita percaya kabar mereka, ada yang melihat azab kubur dalam mimpi mereka, ada yang Allah nampakkan kepada mereka azab kubur, bisa mendengar azab kubur dengan kehendak Allah. Hal-hal demikian kita tidak bisa menafikan, tapi juga tidak bisa meyakini kebenarannya. Misalnya ada orang mengatakan, saya lewat kubur pula, saya mendengar suara orang diazab itu. Bisa jadi betul, Allah kehendaki. Tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita iyakan, karena itu pembahasan ghaib. Tapi yang jelas hadisnya baginda Rasul mengatakan, asalnya, hukum asalnya, kecuali Allah kehendaki, azab kubur itu tidak bisa didengar oleh manusia dan jin. Azab yang dahsyat. Rasul itu berkeringat, padahal yang diazab yang lain. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang basah itu, dibelah sama baginda Rasul, diletakkan di kubur masing-masing dari dua muslim tadi yang sedang diazab itu. La'allallah yukhaffifu anhuma, semoga Allah meringankan azab kubur dari mereka berdua selama kurma ini, pelepah ini masih basah. Ini kekhususan baginda Rasul, karena beliau tahu orangnya sedang diazab. Tapi kalau semua muslim kita lakukan demikian, seolah-olah kita sudah bersuudzon dengan orang muslim, kita seolah-olah mengatakan ini sedang diazab. Itu kekhususan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penyebab azab kubur banyak sekali, ya. Ini versi hadis baginda Rasul. Perbuatan zina dan menjurus kepada zina itu di antara penyebab azab kubur. Maaf cakap, kalau kita wanita, tabarrus jahiliyah itu termasuk dari bagian yang menyebab azab kubur. Makan riba dari hadis baginda Rasul sangat jelas, dan ayat Al-Quran jelas sekali ayatnya. Segala bentuk ribawi, transaksi ribawi, yang riba-riba itu penyebab utama dari azab kubur. Dusta, berpaling dari Quran, itu termasuk. Berpaling itu banyak caranya. Ada yang sama sekali tidak pernah membaca Al-Quran. Ada yang punya kebiasaan baca Quran kemudian dia meninggalkannya. Ada yang dia membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Itu semua masuk ke dalam berpaling dari Al-Quran. Itu azab kubur. Mengambil harta ghulul. Mengambil harta ghulul itu dalam medan perang, tiba-tiba kita menyembunyikan beberapa harta rampasan perang sebelum dibagi. Itu azab kubur. Mengadu domba, hadis yang kita sebutkan tadi, la yastabri minal bol, tidak menjaga dari kencing. Lagi main bola sore hari, tiba-tiba mau kencing, langsung pergi ke pojok kencing, balik lagi. La yastabri minal bol. Rasul itu sebelum kencing, beliau ambil tombak dulu. Oh, ini tanahnya gambut. Artinya, maaf cakap, tetesan kencing itu tidak akan memercik. Menjaga segitunya, menjaga. Berjalan jauh. Coba baca dalam hadis Imam Bukhari itu berapa mil baginda Rasul pergi ketika buang hajat. Bukan 10 meter, 20 meter. Di zaman mereka itu sangat jarang kita dapatkan mirahat, model-model tamban dan WC seperti kita. Beliau berjalan jauh. Sejauh mata memandang, para sahabat nggak tahu lagi Rasul di mana ini. Bawa tombak, kencing bawa tombak. Lihat tanahnya, sebegitu perhatiannya baginda Rasul. Ini masjid kita hampir mayoritas masjid-masjid kaum muslimin kencingnya berdiri, itu laki-laki. Ya, kita perhatikan, hati-hati, hati-hati. Itu azab-azab kubur Allah bisa timpakan. Ya, yang diselamatkan dari azab kubur itu ada 4 golongan dari hadis-hadis yang sahih, yang syahid, yang murabit.
Murabit itu orang yang menjaga subur muslimin. Jadi pos-pos perbatasan negeri Islam dia menjaga di situ siang malam, itu murabit. Itu orang seperti itu insyaallah tidak diazab di kuburnya. Orang yang wafat di hari Jumat, ya, itu Allah bebaskan dari fitnah kubur. Kemudian wafat karena sakit perut, itu ada hadis sahih dari baginda Rasul, itu termasuk penyebab dibebaskan dari azab kubur itu. Perjalanan panjang akhirat kita ini waktunya ya, mungkin sampai zuhur nanti. Ini saya simpulkan dulu sekilas ya. Satu-satu nanti kita kupas. Mulai dengan kebangkitan. Saya tidak berbicara tentang hari kiamat. Bagaimana fenomenanya, bagaimana kejadiannya, karena itu pembahasan lain. Kita cuma berbicara dengan fase yang setiap manusia akan melaluinya. Bangkit, setelah bangkit, nanti kita semua akan diarahkan ke padang mahsyar. Seperti apa padang mahsyar nanti akan kita jelaskan. Ketika dalam kondisi sangat dahsyatnya padang mahsyar, untuk baginda Rasul kita Allah singkapkan al-haud, telaga. Di situ kita akan minum, yang saleh dari kita akan mendapatkan minumannya, wala yathma abadan, dan dia tidak akan pernah haus lagi. Mudah-mudahan ini haud ini mudah-mudahan saya dan Anda termasuk yang Allah berkahi supaya bisa dapat minum dari telaganya baginda Rasul. Maka junjung tinggi baginda Rasul, hormati sunnahnya baginda Rasul. Rasul itu segalanya bagi kita. Kalau sudah dapat minum di telaga baginda Rasul, insya Allah perjalanan panjang itu kita nggak pernah haus lah. Masuk surga, kita minum di surga itu bukan karena haus, karena nikmat. Bedakan minum karena nikmat dengan minum karena haus. Ini kalau buka puasa nanti itu minum karena haus. Rasanya itu udah habis 2 gelas tapi nggak terasa 2 gelas. Tapi kalau nikmat, itu ada orang yang minum kopi itu. 1 gelas kecil kopi pancung itu enggak habis-habis, itu nikmat ya. Kita di surga insyaallah itu minum karena nikmat. Karena kalau kita sudah minum di telaga Rasul itu enggak ada haus lagi. Aman. Berbekal aja. Maka Rasul itu nomor 1. Jaga Rasulullah. Nanti kita akan menunggu di padang mahsyar dahsyat itu. 1 hari berbanding 50 ribu tahun di dunia. Matahari yang sudah didekatkan. Kalau melihat fenomena kiamat, matahari sudah kuwirat itu. Matahari sudah digabung-gabung dengan berbagai macam itu. Panasnya dahsyat sekali. Keringat itu dalam hadis yang sahih keluar, Masya Allah, dahsyat sekali. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada di lututnya, ada di bahunya. Di situ datang juru selamat baginda Rasul dengan syafa'ah al-uzma. Setelah itu Allah akan mendatangi kita dalam Al-Quran surat An-Naba. Malaikat akan berbaris itu. Itu fenomena yang sangat dahsyat. Yang punya akidah batil tadi kita sebutkan, di situ dia baru tengik-ngik kalau bahasa kita. Baru terkejut-kejut. Rupanya semua yang saya yakini salah tentang Allah. Yang mereka katakan dulu rupanya tidak pernah saya imani. Yang saya imani justru salah tentang Allah. Di situ baru faslul qadha. Kalau mukmin amalnya itu akan diarut. Nanti kita jelaskan seperti apa. Kalau punya masalah dia akan dihisab. Kalau sudah dihisab nggak selamat itu. Kalau diarut selamat. Baru nanti buku-buku catatan berterbangan, terbang dia. Semua mengambil. Ada yang mengambil dengan tangan kanan, alhamdulillah. Ada yang mengambil dengan tangan kiri, bahkan dari belakang punggungnya. Ada ketika mengambil dia langsung segera ingin membacanya, dan Allah justru memberikan waktu kita membacanya. Kenapa Allah berikan waktu kita membacanya? Supaya tegak hujah Allah. Bukti kuat. Baca sendiri. Ada yang 99 buku catatan sejauh mata memandang.
Ada yang mengambil dengan tangan kanan, gembira dia. Masrura. Ada yang mathbura, dia ambil dari tangan kiri. Buku apa ini? Semua Allah jelaskan detail di situ. Semua amal. Bahkan maaf saya kata dalam hadis Imam Nasai, tempat duduk kalian, jejak kaki dan langkah kalian di dunia itu tercatat. Ini Bapak Ibu, kita sedang duduk di sini. Ini posisi, maaf cakap, posisi duduk kita itu tercatat. Kemudian baru ditegakkan timbangan al-mizan. Ketika sudah selesai timbangan, baru manusia dikelompokkan. Wa kullu syakin ala syakilatihi, semua yang God, yang tidak, yang mukmin, nabi bersama nabi, ini dikelompokkan. Setelah itu baru penggiringan terakhir, itu penggiringan menuju sirat. Tapi sebelum kita menuju sirat akan datang kegelapan, dhalmah. Gelap sekali. Orang akan diberikan cahaya sesuai dengan imannya dan amalnya. Ada yang cahaya, kata Rasul, itu cahaya cuma di ujung tumitnya. Anda bayangkan dalam kondisi sangat gelap, cahaya cuma di ujung tumit. Anda mengikuti tumit berjalan. Ada yang cahaya seperti rembulan, ada yang cahaya seperti kilat. Dan itu jalan menuju as-sirat. Menuju sirat, menuju jembatan. Yang tidak punya cahaya, ini yang penting, yang menjaga wudu itu cahaya di sekujur anggota wudunya. Yang menjaga salat, cahaya di sekujur anggota wudunya. Yang punya cahaya, dia bisa mendapatkan sirat, berjalan di atas sirat dengan nyaman. Dan Rasul orang yang pertama kali menuju pintu sirat. Dan Rasul sudah berdiri di sana. Beliau berdoa, Allahumma sallim sallim. Dahsyat sekali, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Kita akan berjalan sesuai dengan cahaya kita. Nanti di sana yang tidak punya cahaya, kurang bercahaya, bisa jatuh ke neraka jahanam, atau dia bisa selamat dan digiring sehingga dia memasuki surganya Allah. Nanti itu pembahasan kita besok hari, ya, tentang tempat keabadian itu. Ya, tanda-tanda kiamat tidak saya ceritakan. Kalau urutan tanda kiamat seperti ini, mulai dengan asap, dukhan, kemudian fitnah dajjal, kemudian turun Nabiullah Isa alaihissalam, ya, untuk memerangi dajjal, keluar Ya'juj wa Ma'juj, diangkat Al-Quran dan diwafatkan. Datang nanti ada angin yang datang, kemudian seluruh orang yang punya iman dalam hatinya Allah wafatkan. Tinggal manusia-manusia celaka, manusia-manusia buruk yang tinggal di atas muka bumi, sehingga berhala kembali disembah, Ka'bah dihancurkan oleh orang pendek dari Habasyah, kakinya itu dusokatin, kakinya itu cacat gitu, dia jalan gini, kecil, pendek, hitam, jelek. Dan dia yang menghancurkan Ka'bah, melepas batu-batuan Ka'bah satu-satu dia lepaskan. Artinya hurmah Islam sudah selesai, Al-Quran sudah diangkat, orang mukmin tidak ada, dan kepada mereka akan terjadi hari kiamat. Matahari akan terbit dari barat dan akan keluar dabbah, binatang melata yang sangat besar, semua sekujur tubuhnya tertutupi dengan bulu. Kemudian akan keluar api al-hasyr, api yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Setelah keluar api itu semua menggiring seluruh manusia. Itu yang ditafsirkan wa idzal biharu sujirat, ketika lautan itu jadi dipanaskan, jadi bara api. Lautan akan menyatu jadi bara api, daratan akan menjadi daratan, kemudian digiring seluruh manusia. Kemana mereka digiring? Ke negeri Syam. Negeri Syam itu padang mahsyar terakhir dari dunia. Ke sana digiring. Setelah selesai, semua diwafatkan dengan tiupan as-sur. Kalau bahasa kita mungkin sangkakala, tiupan sur itu trompet. Ditiup itu semua wafat. Tiupan pertama semua wafat. Wa kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi semuanya akan mati. Akan selesai semuanya, tidak ada yang tersisa dari muka bumi. Terjadi fenomena kiamat, macam-macam benda langit Allah robohkan, Allah runtuhkan, bumi Allah hancurkan.
Sampai setelah itu datang tiupan yang kedua. Tiupan trompet sangkakala yang kedua. Setelah ditiup yang kedua, Allah turunkan hujan. Maaf cakap, hujan itu dalam hadis yang sahih, hujan dari air mani, sperma. Yang tersisa dari tubuh kita itu cuma ajbul zanab, itu tulang ekor belakang kita yang kecil itu yang tersisa. Akan turun hujan, tulang ekor belakang kita itu semua menghidupkan. Orang tumbuh seperti tumbuhnya, maaf cakap, tumbuhnya bakul, tumbuhnya toge. Pernah lihat tumbuh toge? Saya kemarin. Langsung kita tumbuh, baru digiring ke padang mahsyar. Bumi sudah berganti, bukan bumi ini, tapi sudah jadi bumi mahsyar. Allah sudah bolak-balikkan, Allah sudah mengatur dengan kehendaknya. Baru kita semua dibangkitkan. Dalam kubur, yang mukmin akan meminta, ya Allah segerakan, bersegera di kiamat ini, rentetan ini selesai ya Allah, kita mau surga cepat-cepat itu. Yang kafir meminta, ya Allah jauhkan. Dan kiamat itu dekat. Kelahiran Nabi saja itu sudah tanda kiamat. Nabi lahir itu sudah tanda kiamat. Banyak tanda kiamat yang sudah terjadi. Tanda-tanda kiamat besar akan datang nanti dengan sendirinya, satu sampai selesai. Terminal kedua kita dari kubur, artinya kita kembali ke kebangkitan. Ini namanya al-ba'tsu, akan dibangkit. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa cuma wajah Tuhanmu. Semua akan binasa. Wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ketika ditiupkan trompet as-sur itu, trompet itu ditiupkan, fasa'ika, semua yang ada di muka bumi itu mati. Suaranya keras. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, ada orang sedang makan, dia mendengar suara sur, dia mati dalam kondisi tangannya itu tidak mampu dia masukkan ke mulutnya. Ada orang wafat dalam kondisi dia sedang mengiring dombanya. Ada orang wafat, dia dalam kondisi mengambil air satu gelas ingin dia minumkan. Ketika dia mendengar suara itu, langsung air itu tidak sempat dia minum kembali. Hancur lebur luar biasa. Kullu man 'alaiha fan, semua fana, selesai. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Summa nufikha fihi ukhra, Az-Zumar 67. Kemudian ditiupkan sekali lagi, itu tiupan kebangkitan. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, ketika ditiupkan sekali lagi, Rasul mendapati dirinya sudah terjaga, dan beliau melihat Musa sudah terjaga. Rasul mengatakan, aku tidak tahu siapa yang paling terbangun pertama kali, Musa atau saya. Rasul mengatakan, karena Musa dulu sudah pernah mendengar suara yang begitu keras, maka Allah mudahkan Musa kali ini. Dulu ketika Musa minta untuk melihat Allah, suara dahsyat, pingsan Musa alaihi salam, dalam Quran dijelaskan. Karena sudah pernah mendengar suara itu, Allah mudahkan sekarang. Tapi akidah kita mengatakan, yang pertama kali dibangkitkan dengan suara sur itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hadis kita akan dibangkitkan dengan pakaian yang kita kenakan. Maka Sa'ad Ibn Abil Waqqas ketika mau wafat, beliau minta dibelikan kain kafan baru. Kata sahabatnya, untuk apa kain kafan baru? Beliau mengatakan, karena aku dibangkitkan nanti dengan baju yang baru. Karena saya mendengar baginda Rasul, an-nas yub'atsuna yaumal qiyamah, orang akan dibangkitkan besok di hari kiamat, itu sesuai dengan pakaian yang mereka kenakan. Banyak para ahli ilmu yang mengatakan pakaian itu maksudnya amal saleh. Wa tazawwadu wa libasut taqwa, pakaian takwa itu bukan pakaian biasa. Yang jelas dalam hadis sahih Bukhari Muslim,
muhrim yang wafat dalam kondisi ihram, yang wafat dalam kondisi syahid, dia akan dikafankan dengan baju ihramnya atau dengan baju yang dia syahid, dan dia akan dibangkitkan dalam kondisi mulabbi. Yang wafat dalam kondisi ihram, dia bangkit dalam kondisi labbaik Allahumma labbaik. Kita akan dibangkitkan sesuai kondisi kita. Bagaimana dengan hadis padang mahsyar? Nanti di padang mahsyar, uratan, ghurlan, hufatan. Orang akan dibangkitkan tanpa sandal, tanpa baju, dan tanpa dikhitan. Maaf cakap. Para ulama mengatakan ketika dibangkitkan dari kubur kita masih berpakaian. Lamanya padang mahsyar sampai rentetan waktu kejadian-kejadian padang mahsyar itu menjadikan pakaian-pakaian kita itu fana, rusak, hancur. Maka di padang mahsyar tanpa pakaian, tanpa sandal hufatan, uratan, ghurla, bahkan tanpa dikhitan. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ayanturu ba'duna ba'da?" Ada laki-laki, ada perempuan, apa kita saling melihat? Ya katruk kini Rasulullah nanti. Enggak ada cerita melihat itu lagi di sana. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini laki-laki dibangkitkan, maaf cakap, telanjang tanpa pakaian, perempuan telanjang tanpa pakaian. Apa kita saling melihat?" Kata Rasul, "Ya Aisyah, kondisinya bukan seperti ini. Bukan seperti kondisi sekarang. Kondisi di sana Anda akan disibukkan dengan diri Anda sendiri. Bahkan Anda tidak akan sempat memikirkan anak dan orang tua Anda. Anak bermundi. Nafsi. Itu di padang mahsyar sudah dalam kondisi tanpa berpakaian. Orang yang pertama kali diberikan pakaian siapa? Nabiullah Ibrahim. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan awwalu ma qusiya. Orang yang pertama kali dikenakan pakaian itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian diberikan pakaian untuk para nabi dan rasul, kemudian diikuti oleh umat-umat mereka tergantung dengan iman dan amal. Ya, tergantung dengan iman dan amal. Trompet itu seperti apa? Dalam hadis baginda Rasul, datang seorang badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa masur?" Trompet sangkakala itu seperti apa? Rasul mengatakan qarnun. Dulu trompet di zaman baginda Rasul itu karnun. Karnun artinya apa? Tanduk, ya, seperti tanduk. Yunfakhu fi, yang ditiupkan. Yang menariknya dalam hadis yang sahih, malaikat yang bertugas untuk meniup trompet itu dari semenjak dia diciptakan sampai hari ini dia siap siaga untuk meniupkan. Bahkan matanya itu selalu mengarah ke arasnya Allah, menunggu perintah. Kalau matanya tiba-tiba, matanya itu bukan ke aras lagi, dia segera memalingkannya. Dia khawatir perintah untuk meniupkan trompet itu sudah datang segera. Dia sudah menanti untuk ditiupkan itu. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani. Pakaian setiap orang akan tergantung. Padang mahsyar itu seperti apa? Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, "Yuhsyarun nas yaumil qiyamah ala ardhin bayda afra ka qursatin naqi." Padang mahsyar itu tanahnya itu akan putih bersih. Putihnya putih sekali. Ka qursatun naqi, seperti kapas putih yang bersih. Laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada tanda kepunyaan seorang pun di sana. Jadi kalau di bumi ini kita sudah tahu ini punya TVRI, ini punya si fulan, ini tanah si fulan. Tapi kalau di sana sudah ada. Itu semua punya Allah. Yang luas sekali. Dan itu bukan bumi ini. Yauma tubaddalul ardu ghairu ardi. Allah akan membolak-balikkan bumi bukan seperti bumi sebelumnya. Dengan kehendaknya.
Dan di situ kita akan digiring di padang mahsyar keluar dari kubur kita. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka sama sekali tidak mengagungkan Allah sesuai dan selayaknya. Kita tidak mengagungkan Allah selayaknya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi ini segalanya akan berada dalam genggaman Allah besok di hari kiamat. Was-samawati matwiyatun, dan langit-langit itu akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kanannya. Subhanahu wa taala amma yusyrikun, maha suci Allah. Quran surat Az-Zumar 67. Di sini ada dua sifat Allah, qabdah, genggaman. Yang satu lagi sifat Allah itu melipatkan. Dalam ayat Al-Anbiya 104 Allah jelaskan yauman nadwis sama katayis sijil. Allah akan melipatkan langit seperti kita melipatkan buku. Seperti lipatan buku ini Allah lipatkan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami menciptakan di awal pertama kali, kami akan mengulanginya sekali lagi demikian. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, semua kami bisa melakukannya. Keluar di padang mahsyar tadi kita menceritakan menunggu lama sehingga kita dahaga luar biasa. Di situ Allah singkapkan untuk baginda Rasul dan umatnya al-haud. Apa itu al-haud? Telaga. Coba lihat telaga baginda Rasul. Ana faradtukum alal haud. Rasul mengatakan, aku menunggu kalian di telagaku. Di sana Rasul menunggu kita di telaganya. Faman waradahu syariba minhu wa man syariba minhu lam yatma' ba'dahu abada. Siapa yang mendatangi haudku dan dia akan meminum darinya. Siapa yang meminum darinya maka dia tidak akan pernah dahaga sama sekali. La yarida alayya aqwamun a'rifuhum. Akan datang orang-orang yang saya kenali mereka. Saya kenali mereka. Wa ya'rifunani, dan mereka mengenali saya. Summa yuhalu baini wa bainahum, mereka ketika mereka datang ingin untuk minum dari telagaku, rupanya mereka itu dihentikan dan dilarang, digiring oleh para malaikat supaya jangan mendekati haud. Dalam hadis yang lain, satu riwayat Rasul bertanya, mereka itu kaumku, ini umatku. Kok Rasul tahu kita umatnya? Rasul tahu dari tanda-tanda wudhu, dari sisa-sisa wudhu, cahaya-cahaya yang ada di anggota wudhu. Rasul tahu kita itu umatnya. Kalau kita salat nggak pernah, wudhu nggak ada, tanda nggak ada, kita mau mendatangi haudnya baginda Rasul, itu digiring. Kamu bukan tempatmu di sini. Rasul nggak mengenali kita. Tapi kalau ada tanda, Rasul mengenali kita. Ada orang dikenali oleh baginda Rasul, tapi tetap digiring, tidak boleh mendekati haud. Apa kata para malaikat yang menggiring? Fa innaka ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Mada ahdatsu ba'dak. Mereka melakukan hal-hal perkara-perkara baru yang sama sekali tidak pernah engkau ajarkan, dan mereka melakukan sepeninggalanmu. Mereka tidak layak untuk minum dari telagamu. Itu yang paling kita khawatirkan. Kalau tidak dapat minum di sana, artinya selesai kita, Pak. Prosesnya masih panjang. Kalau Anda bayangkan tadi pakaian itu bisa lapuk, bisa hilang, bisa fana. Sandal kita bisa hilang, bisa fana. Bagaimana kondisi dahsyatnya itu? Kalau sudah minum dari sana, insya Allah kata Rasul, la yatma' abadan. Bagaimana haudku? Rasul mengatakan, haudhi masiratu syahr. Bagaimana luasnya telaga baginda Rasul? Itu sejauh perjalanan 1 bulan. Kalau kita naik kuda, naik unta, perjalanan 1 bulan, 30 hari, 30 malam. Sejauh apa perjalanan? Sejauh itu luas dan panjangnya telaga baginda Rasul. Dalam hadis yang lain, baginda Rasul memberikan perumpamaan. Jarak antara ujung dan ujung telagaku itu jarak Ilah yang ada di Damaskus itu dengan Mekah. Atau dalam hadis yang lain, jarak Aden, kota Aden di Yaman itu dengan Oman. Jarak Oman dengan Aden itu sejauh itu jarak antara sisi dan tepi haud baginda Rasul. Ma'uhu abyadu minal laban.
airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla min asal, lebih manis dibandingkan madu. Wa rihu atyabu minal mis, dan baunya itu lebih wangi dibandingkan bau kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, sedangkan itu apa namanya, kalau bahasa kita mungkin gelasnya, apa namanya itu, gayungnya itu sebanyak bintang di langit. Man syariba minha fala yatma abadan, siapa yang sudah meminumnya dia tidak akan pernah haus sekali lagi. Kausar lain lagi. Inna a'tainakal kautsar, kausar itu di surga. Sesuai dengan hadis Anas riwayat Imam Muslim. Kausar itu hadiah Allah untuk baginda Rasul di surga. Aliran sungai yang membentuk haud, membentuk telaga untuk Rasul di surga. Inna a'tainakal kautsar. Itu di surga itu. Kalau haud Nabi itu haud paling besar. Setiap Nabi nanti akan punya haudnya. Tapi haud paling besar, paling hebat itu milik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita khawatirkan satu tadi. Ada orang mau mendekati haudnya baginda Rasul, rupanya digiring, jangan ke sini. Semua umat Nabi akan mendatangi Nabi mereka, minta jatah minum. Tapi kalau baginda Rasul itu menolak kita untuk minum, atau ditolak oleh para malaikat minum, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan setelahnya. Menunggu dalam durasi yang lama sekali, dahsyat sekali. Makhluk sudah kebingungan, umat manusia sudah bingung. Ini Allah tidak memutuskan keputusan, pengadilan Allah belum ditegakkan, kita masih menunggu di padang mahsyar. Semua manusia itu dalam hadis yang sahih mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam anta abuna, wahai Adam engkau bapak kami. Surga itu dulu itu tempat engkau berdiam di sana. Mohon minta kepada Allah supaya Allah berikan kepada kami syafaat, dan Allah segera memutuskan keputusannya, pengadilannya. Apa kata Adam? Lastulaha, aku enggak bisa kata Adam. Kemudian kita semua datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Nuh, engkau Rasul yang pertama. Ini hadisnya. Kenapa kita mengatakan Rasul pertama itu Nuh? Karena hadis syafaah itu mengatakan, manusia akan mengatakan kepada Nuh, wahai Nuh, engkau Rasul yang pertama. Minta kepada Allah supaya Allah berikan syafaat. Rupanya Nuh mengatakan lastulaha, aku bukan untuk itu. Tidak berani Nuh alaihissalam. Kemudian kita mendatangi Ibrahim, kita mendatangi Musa. Musa juga mengatakan lastulaha, aku bukan untuk itu. Kemudian kita mendatangi Isa. Isa mengatakan lastulaha, itu bukan tugasku, aku tidak mampu. Kemudian semua menunjuk kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua menyaksikan Rasulullah itu siapa itu. Baru Rasul datang dengan syafaat. Kullu nabiyyin lahu da'watun mustajabah. Setiap nabi itu ada doa yang dikabulkan. Semua nabi sudah pernah mendoakan, kecuali aku, kata Rasul, aku menyimpannya nanti. Ya Rasulullah itu cara berfikir Rasul. Kalau Nabi Nuh sudah berdoa dalam Al-Quran surat Nuh, berdoa supaya cepat-cepat diturunkan azab untuk kaumnya. Semua Nabi sudah punya doa mereka sudah doakan di dunia. Tapi Rasul menyimpan doa khususnya itu nanti. Dan itu syafa'ah al-udhma, syafa'ah terbesar. Rasul berduduk sembah di bawah arusnya Allah. Dalam hadis yang sahih, Rasul memuji Allah dengan segala pujian yang Allah miliki. Bikulli ismin huwalahu, semua dengan nama-nama Allah yang husna, nama-nama Allah yang terpuji, dengan sifat-sifatnya yang mulia, yang tinggi, itu Allah puji. Bahkan kata Rasul dengan pujian yang tidak pernah dipuji oleh makhluk di dunia. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, nama Allah itu tidak ada batas, bukan 99. Ada nama yang justru hanya Allah yang tahu. Nanti besok di hari kiamat baru Allah ilhamkan kepada baginda Rasul, sehingga Rasul memuji Allah dengan nama-nama yang banyak. Memuji Allah, meminta supaya Allah segera memutuskan pengadilan.
Wa jaa rabbuk, ya, dalam Quran surah An-Naba, baru datang Allah. Wal malaku saffan saffa, para malaikat sudah berbaris saf. Ketika Allah datang itu dalam hadis yang imtala'an nurun, semua bercahaya. Baru di situ Allah putuskan pengadilan. Itu sudah proses lama, Pak. Dahsyatnya sudah kita lalui. Kita dalam kondisi tidak ada pakaian, tidak ada sandal, tidak ada apa-apa itu. Dahsyat sekali. Matahari didekatkan, keringat kita sudah ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang hanyut dalam keringatnya, ada yang keringatnya cuma sebatas mata kaki. Dan itu akan kita lalui. Baru datangnya hisab. Ini saya simpulkan, kaidah hisab itu seperti ini. Allah itu adil, yang tegak di sana itu keadilan. Jangan pernah merasa nanti Allah zalimi, enggak ada. Setiap orang akan memikul dosa dan kebaikan sendiri-sendiri. Jangan pernah berpikir orang lain akan menyelamatkan, enggak ada itu. Sendiri-sendiri. Semua orang akan menyaksikan amalan kita akan kita saksikan sendiri. Kebaikan akan dilipat gandakan, keburukan tidak dilipat gandakan. Maka orang paling merugi itu kalau satu kebaikan dilipat ganda 10, keburukan dikali 1. Waktu ditimbang yang 1 lebih berat dibandingkan yang 10. Itu kata Ibnu Mas'ud, itu kurang ajar itu. Celaka itu. Yang baik dikali 10, yang buruk tetap dihitung 1. Rupanya waktu ditimbang yang 1 ini lebih banyak dibandingkan yang dikali 10. Itu orang paling celaka. Kebaikan dilipat gandakan, keburukan tetap dihitung 1. Semua makhluk akan menyaksikan. Anda bisa bayangkan berapa lama proses hisab. Semua akan menyaksikan. Semua akan menyaksikan. Yang pasti kefiah dan caranya itu di luar nalar dan logika kita. Kata Imam Ibnu Abbas, Allah bisa menghisab setiap makhluknya seperti Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Itu ilmu Allah. Akan dihisab. Ada manusia tanpa hisab. Ini manusia yang dahsyat. Yang kita doakan supaya kita salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang sudah pasti satu siapa? Bukan Abu Bakar, Uqasyah. Ya Rasulullah, jadi doakan aku salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Anta minhum, kamu dari mereka. Datang orang lain, ya Rasulullah, saya satu lagi. Enggak ada satu lagi. Kalau dibuka satu lagi, nanti satu lagi. Udah selesai. Tapi semua kita bisa mencoba berusaha untuk menjadi ahli surga tanpa hisab. Syaratnya apa? La yatatayyarun, tidak melakukan tiarah. Tiarah itu apa? Terbang burung, ini datang musibah. Lihat burung gagak, ini udah jadi cobaan. Lihat ini udah jadi cobaan. Tiarah. La yaktawun, tidak mengobati diri mereka dengan api panas. Yaktawun. Wala yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dia selalu bertawakal kepada Allah. Orang yang tawakal full kepada Allah masuk surga tanpa dihisab. Jumlah mereka 70.000 orang. Mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan. Mukmin itu hisabnya ardul a'mal, bukan hisab. Karena kalau hisab manukisyan hisab faqad udzib, yang dihisab pasti diadab. Jadi nanti lihat insya Allah pertanyaannya. Kalau pertanyaannya, bukankah kamu melakukan ini? Kita akan menjawab, ya Rabb, betul saya melakukannya. Bukankah kamu melakukan ini? Ya Rabb, betul. Bukankah kamu melakukan ini? Ya Rabb, betul. Ada mukmin itu Allah dekatkan. Bukankah kamu melakukan ini? Betul. Dia tertunduk luar biasa. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, tertunduk. Allah yukarriruhu ala dhunubi, satu persatu dosanya Allah sebutkan. Bukankah
Betul ya Rabb, betul ya Rabb, betul ya Rabb, betul ya Rabb, betul ya Rabb. Satartu laka fi dunya, semua itu aku tutupi, umatku tidak tahu kamu melakukannya. Sekarang aku ampuni. Itu beruntung. Kalau pertanyaannya bukankah, beruntung itu. Tapi kalau pertanyaannya kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu bahaya itu. Itu namanya munaqasyah al-hisab. Itu pasti diazab. Dalam hadis Imam Muslim itu, kenapa kamu tidak pernah mengunjungiku? Hamba itu mengatakan, ya Rabb, Anta Rabbul Alamin, engkau Tuhan semesta alam, bagaimana kami mengunjungimu? Allah mengatakan, berfirman, marida abdi, hambaku sakit, kamu tidak mengunjunginya. Kenapa kamu tidak pernah memberikan makan aku? Kita akan mengatakan, ya Rabb, bagaimana kami memberikan engkau makan sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Ada hambaku lapar, kamu tidak pernah memberikan dia makan. Limadza la taskini, kenapa engkau tidak memberikan aku minum? Itu kalau kenapa pertanyaannya, ujungnya itu azab. Orang mukmin itu di ardul aman, hisabnya hisab ringan. Namanya ardu, dipaparkan. Ada yang dipaparkan hadis bitaqah. Bagaimana Allah paparkan itu? 99 buku catatan amalnya ala maddil basar, sejauh mata memandang. Dosanya semuanya di situ. Allah letakkan di timbangan. Timbangan itu lahu kifatan. Timbangan itu ada dua ininya. Seperti gambar timbangan, mungkin gambarannya seperti itu. Ada dua ini, ya. Yang satu beratnya timbangan, yang satu lagi benda lain diletakkan di sisi yang lain. Ketika diletakkan itu 99 buku catatan amal keburukannya sudah semua lengkap. Dia berfikir dia sudah celaka, sudah masuk nerakanya Allah. Tiba-tiba Allah mengeluarkan bitaqah. Bitaqah itu kartu. Di situ la ilaha illallah. Rupanya itu lebih berat dibandingkan 99 catatan amal sejauh mata memandang itu. Maka hidup dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi hisab itu ya. Ada yang bebas, ada yang cuma di ardu, ada yang di munaqasyah. Setelah dihisab, coba lihat bagaimana adilnya Allah. Sudah dihisab, baru didatangkan buku itu. Ada yang mengambil dengan tangan kanan dari depannya, ada yang mengambil dengan tangan kiri dari belakangnya. Ada yang segera ingin membacanya saking gembiranya. Ada yang takut bahkan tidak mau membacanya, dipaksa untuk membacanya. Itu bertebangan buku-bukunya. Di situ kita diberikan waktu untuk membaca buku catatan amal, supaya keadilan Allah ini, hujjah Allah tegak. Baru dihadirkan timbangan. Apa yang ditimbang? Ya, kita lihat kalau yang ditimbang itu 3. Yang pertama amal. Sesuai hadis baginda Rasul, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang sangat ringan. Ada yang hafal hadisnya? Saya kasih mushaf satu. Ini saya sudah lupa, sudah bawa 2 mushaf. Hadis 2 kalimat yang sangat ringan di lisan. Hadisnya, ada yang hafal hadisnya? Enggak ada. Cuma tahu ujungnya aja. Boleh juga tahu ujungnya aja. Siapa yang pertama? Ini Bang Fadil. Yang pertama apa? Kalimatnya apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Jazakumullah khairan. 2 kalimat ringan sekali di lisan kita, tapi berat di timbangan. Artinya amal kita ditimbang itu. Yang kedua, ini maaf cakap ini, kita yang gemuk-gemuk ini, yang melakukan amal juga ditimbang gitu. Kitanya ditimbang. Datang besok di hari kiamat dalam hadis yang sahih, Ats-Tsaminul Azim, orang gemuknya luar biasa, tapi ketika ditimbang rupanya dia lebih ringan dibandingkan janah ba'udah, dibandingkan sayap lalat. Diet akhirat itu maksudnya amal saleh itu. Segemuk apapun kita di sana, amal yang menentukan, ditimbang. Maka pernah itu Abdullah ibnu Mas'ud, hadis Imam Bukhari, Rasul perintahkan untuk mengambil kayu siwak.
Ketika naik ke pohon arak itu, di Arab banyak pohon siwak, naik ke atas, rupanya anginnya kencang. Ibnu Mas'ud itu kurus, kecil, berayun-ayun dengan angin gitu. Para sahabat tertawa itu. Rasul marah. Limadza tadhakun? Kenapa kalian ketawa itu? Itu pahanya itu betisnya, itu lebih berat di timbangan Allah besok hari kiamat dibandingkan dunia dan akhirat. Artinya kita ditimbang nanti, bukan cuma amal. Yang ketiga ditimbang itu catatan amalnya ditimbang. Hadis bitaqah tadi. Buku catatan amal ditimbang juga. Padahal sudah dihisab. Ditimbang juga supaya jangan nanti tiba-tiba kita mengingkari, ini enggak betul hisabnya, ditimbang lagi. Kalau sudah ditimbang, artinya sudah jelas pembagiannya. Anda masuk ke yang mana gitu. Itu namanya pengelompokan manusia, akan dikelompokkan. Dikelompokkan imam fulan dengan imam fulan. Imam maksudnya ini dengan kitab Al-Quran. Imam itu Al-Quran. Bukan imam dengan tungku imum. Ya, dengan tungku imum. Kita punya kebiasaan di kampung kami. Keluarga dekat kami dulu, tungku. Mereka punya tarikah tertentu. Ketika habis pengajian, setiap pengajian bawa kain putih 3 meter kain putih bawa. Nanti kain putih setelah selesai pengajian diikat, ujungnya diikat, kemudian tungkunya mengambil di depan jalan. Semua pengikutnya ambil bagian dari kain putih. Beliau mengatakan nanti besok di hari kiamat kita akan memegang tali tungku seperti ini. Pengajian ijazah ke tungku. Jadi tungku penuh dengan kain putih, bahkan membuat gudang khusus untuk menyimpan kain-kain itu. Nanti dijual lagi. Saya kenapa nggak titik orang? Bukan itu imam yang dimaksud di sini. Imam yang dimaksud di sini Al-Quran, Muhammad. Akan dikelompokkan. Itu sebelum digiring ke sirat akan dikelompokkan. Ya, kemudian nanti akan digiring ke sirat. Semua kita akan melaluinya. Al-Quran mengatakan demikian. Quran surat Maryam 71, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Semua kalian pasti akan melaluinya. Pasti akan lalu itu. Yuhmilun nasu 'ala sirat. Orang akan berjalan di atas sirat. Ada yang Allah selamatkan dengan rahmatnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah izinkan para malaikat, para nabi, para syuhada di sana untuk memberikan syafaat. Yang syahid memberikan syafaat untuk 70 orang dari ahli keluarganya. Para nabi memberikan syafaat, itu salah satu dari syafaat nabi. Siapa yang mau menyebutkan 4 syafaat Rasulullah? Ini mushaf satu lagi. 4 jenis syafaat Rasulullah. Syafaat Rasul itu banyak. Satu sudah kita sebutkan tadi. Syafaat terbesar, syafaat al-uzma. Ada apa lagi? Syafaat baginda Rasul besok di hari kiamat. Ini mushaf. Ya, ini mushafnya lumayan. Dari hamba Allah, donatur dari Daulah Qatar itu. Memberikan kami banyak mushaf Al-Quran. Kebetulan cuma 2 yang bisa kita bawa. Silakan, ada. Siapa? Bagaimana? Itu mungkin penyebab kita mendapatkan syafaat. Tapi yang saya pertanyakan, syafaat Rasul itu besok di hari kiamat seperti apa saja? Yang pertama, syafaat uzma, syafaat yang dahsyat, yang paling besar. Semua nabi tidak punya syafaat itu kecuali Rasulullah. Saya tambah lagi yang kedua, ini hadis ini. Di sirat Rasul akan memberikan syafaat untuk umatnya melewati sirat. 2 lagi saja ditambah. Telaga lain lagi. Ada orang mukmin sudah masuk neraka, Rasul keluarkan. Baik, satu lagi dengan syafaatnya.
Satu lagi bagi beliau, bagi yang lain 2 lagi. Jangan tiba-tiba nanti tambah 1 lagi. Ada orang mukmin sudah masuk ke neraka, dengan syafaat baginda Rasul itu dikeluarkan. Ini sudah kita sebutkan, itu yang kedua. Nggak ada, arti akidah kita masih dangkal. Kita yang suka ngomong akidah ini itu, ya itu kan akidah dasar itu. Artinya harus banyak pembekalan akidah lagi. Syafaat Rasul untuk pamannya Abu Talib supaya diringankan azab. Azab Abu Talib itu di dalam neraka mengenakan sandal dari bara api sehingga otaknya itu mendidih. Itu azab paling ringan, itu dengan syafaat Rasul. Ada mukmin mau masuk neraka, ini belum masuk. Kalau tadi sudah masuk, ini mau masuk. Mizannya berat ke neraka, berat ke kiri, harus masuk neraka, tapi syafaat Rasul enggak jadi masuk. Syafaat Rasul juga. Kami minta kepada Allah supaya Allah berikan kita syafaat baginda Rasul, amalkan. Ya, supaya ini kita selesaikan, ambil saja. Jazakallahu khairan. Sirat itu ada khatatib. Khatatib itu seperti apa itu? Jalannya seperti ini, di sampingnya ada pengait gitu. Dari sisi kanan dan kiri. Anda bayangkan tadi, mau masuk sirat, datang kegelapan yang dahsyat luar biasa, sehingga orang diberikan cahaya itu sesuai dengan iman dan amalnya. Ada yang cahaya cuma di ujung tumitnya, dia berjalan terseok-seok menuju sirat. Di sirat itu ada khatatib yang siap mengambil itu. Diambil, lempar ke neraka, ambil, lempar, ambil, lempar, ambil, lempar. Itu yang terjadi. Ada yang melaluinya, kata Rasul, secepat kilat. Para sahabat bertanya, bagaimana secepat kilat? Rasul mengatakan, kalian gak pernah melihat secepat kilat. Ada yang melewatinya itu secepat orang memacu kuda. Ada orang yang melewatinya secepat awan. Kalau awan mungkin kita pernah melihat. Ada orang melewatinya dengan berlari. Ada orang yang terseok-seok di atas sirat. Mau jatuh, Rasul mendoakan, Allahumma sallim, sallim, selamatkan, selamatkan. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, balagani annal jisr, sirat itu lebih halus dibandingkan sehelai rambut dan lebih tajam dibandingkan mata pisau atau mata pedang. Akidah kita, kalau para sahabat menceritakan tentang gaib, kita wajib mengimani. Karena para sahabat itu tidak bercerita tentang gaib kecuali atas dasar ilmu. Kita imani itu. Ya, barangkali ini masih ada waktu. Ya, kalau ada yang patut kita diskusikan dalam 2 menit itu kita persilahkan. Artinya besok kita akan bercerita tentang kondisi kita setelah melewati sirat. Ada yang terjerumus ke neraka, bagaimana ke neraka itu. Kemudian ada yang melewati sirat dan dia akan memasuki surganya Allah. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan.